terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa, tanggal 31 Mei tahun 2022 ini, saya akan mengomentari kata BNPT ada 128 daftar penceramah radikal, termasuk Ustaz Abdul Somad dan Felix Xiao. Negara Indonesia sudah masuk tingkat mengkhawatirkan soal garis keras, khilafah, dan pendukung terorisme, dan sudah masuk ke ambang batas kehancuran. Di antaranya ada anak bangsa dalam kehidupan berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan di antaranya anak bangsa dalam keadaan berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Karena khilafah ini sangat tidak baik di negara Indonesia ini, yang sampai sudah masuk ke ambang batas kehancuran di antara anak bangsa dalam kehidupan berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dalam daftar BNPT ada Badan Negara Penanggulangan Terorisme, ada 128 penceramah radikal, termasuk Ustaz Abdul Somad dan Felix Xiao. Para penceramah radikal dalam memberikan ceramahnya menakutkan yang mendengarnya, sangat menakutkan bagi yang mendengarnya, terutama yang non-muslim. Katanya bunuh diri disebut bom mati syahid. Suka menjelek-jelekan agama lain, seperti Ustaz Abdul Somad menyatakan salib itu jin kafir, hanya agamanya yang paling baik dari agama yang lain, dan juga menyatakan kita harus taat kepada ISIS dan terorisme. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS dan terorisme, kafirlah dia dan halal darahnya, katanya, berarti bisa dibunuh. Sampai Presiden mengingatkan di depan anggota TNI dan polisi jangan suka mengundang penceramah radikal dalam memberi ceramah di lingkungan masjid dan tempat lainnya. Penceramah radikal dalam ceramahnya selalu ingin memecah belah bangsa Indonesia dengan tujuan jangka panjang, ingin membentuk negara khilafah menggantikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Terlebih Ustaz Abdul Somad dalam ceramahnya di Madura, solusi mengatasi semua masalah di Indonesia menerapkan khilafah di Indonesia. Pemerintah tidak berani menindak pendukung khilafah, padahal perbuatannya sudah masuk perbuatan melanggar hukum, tetapi pemerintah hanya membiarkan kelompok khilafah bebas lalu lalang di Indonesia ini. Harapan saya negara Indonesia meniru negara Singapura, berani mengusir Ustaz Abdul Somad dari negara Singapura dan mengkerangkengnya selama 3 jam di dalam ruangan yang luasnya 2 kali 1 meter seluas liang lahat. Semua anak bangsa harus bersatu melawan kelompok radikal yang merusak persatuan negara Indonesia. Untuk tegaknya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, kita harus bersama-sama melawan kelompok radikal tersebut. Jadi itu yang saya lihat dalam BNPT ini ada Badan Negara Penanggulangan Terorisme ini, ada daftar mereka, ada 128 radikal di Indonesia ini, termasuk Ustaz Abdul Somad dan juga Felix Xiao. Dan pada umumnya kelompok radikal ini dalam memberikan ceramah selalu yang menakutkan informasinya tersebut, di mana katanya mati boleh membunuh dan juga membom juga boleh. Itu kalaupun mati dia itu mati karena di jalan Allah, mati syahid katanya. Dan juga menyatakan bahwa siapa yang tidak mendukung ISIS dan terorisme kafirlah dia, berarti darahnya halal diminum, kemudian berarti dia bisa dihukum, dibunuh dan lain sebagainya. Suka menghina agama Kristen, di mana katanya salib itu adalah jin kafir. Jadi sering sekali dia menjelek-jelekan agama yang lainnya tersebut, sehingga bagaimanapun agama lainnya tidak bisa menerimanya, sehingga terjadilah di tengah-tengah masyarakat itu kesenjangan atau
ketidakharmonisan sesama pemeluk agama yang berbeda. Padahal di negara Indonesia ini ada 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu, di mana kedudukannya sama di hadapan hukum dan semua harus dilindungi oleh negara. Tetapi kelompok radikal ini merasa diri mereka kelompok Islam yang paling mulia, paling baik daripada yang lainnya tersebut, dan dia termasuk tidak senang melihat kelompok-kelompok agama yang lain di luar agama Islam. Nah, itulah yang saya lihat. Jadi ceramahnya itu sering sekali menakutkan masyarakat. Nah, terutama yang mendengarnya itu adalah umat non-muslim yang selalu menyatakan bahwa membunuh kafir itu tidak salah, dan juga katanya mengebom gereja juga tidak salah. Kalau ada yang mengebom gereja meninggal, itu bukan mati konyol, tetapi katanya mati syahid, mati di jalan Tuhan. Itulah banyak sekali pernyataan-pernyataannya sebut yang menakutkan. Sehingga harapan saya negara Indonesia meniru negara Singapura, berani mengusir Ustaz Abdul Somad dari negara Singapura dan mengkerangkengnya selama 3 jam di dalam ruangan yang luasnya 2 kali 1 meter seluas bilang lahan. Semua anak bangsa bersatu melawan kelompok radikal yang merusak persatuan negara Indonesia untuk tegaknya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.